Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Kali ini kita akan sama-sama membahas permainan spektakuler antara Magnus Carlsen melawan remaja Belarusia Grandmaster Denis Lazarevic dalam kejuaraan dunia Rapid 2024. Di partai ini kita akan menyaksikan bagaimana jeniusnya remaja ini menaklukkan sang Raja NG Magnus Carlsen. Ikuti sampai selesai bagaimana serunya permainan kali ini. Dan mari sama-sama kita bahas. Pada permainan kali ini, Denis Lazarevic memegang buah putih sedangkan Magnus Carlsen memegang bidak hitam. Lazarevic membuka game dengan D4 dan dibalas dengan D5. Lazarevic pion C4 langsung menantang pertukaran di awal laga. Magnus Carlsen menolak dan mendorong pion C6 memberi jalan serang bagi menterinya. Lazarevic lah yang mengawali pertukaran. Pion kali pion dan dijawab pula pion kali pion. Baru di awal permainan, lajur C sudah terbuka dan tentu saja ini menjanjikan pertempuran yang agresif. Lazarevic lalu mengeluarkan kuda ke C3 menyerang pion. Magnus Carlsen menambah pengawalan untuk pion dengan kuda F6. Putih mengeluarkan gajah gelap ke F4 dan dijawab Magnus Carlsen dengan kuda C6. Lazarevic lalu pion E3 sebagai persiapan pengembangan gajah petak terangnya. Hitam mengantisipasi dengan pion A6 mencegah petak B5 dari pendudukan kuda atau gajah. Lazarevic lalu benteng ke C1 untuk mengontrol lajur yang telah terbuka. Magnus Carlsen menjawab dengan gajah ke F5. Putih mengeluarkan kudanya ke F3. Hitam pion E6 juga mempersiapkan jalur bagi gajah gelapnya. Lazarevic kemudian menteri B3 menyerang pion. Magnus mengantisipasi dengan benteng H7 memberi pengawalan. Putih gajah E2 persiapan rokade pendek. Magnus Carlsen juga melakukan hal yang sama, gajah ke E7. Di titik ini, putih melakukan rokade sayap raja. Magnus tidak mengikuti rokade dan memilih menggeser kuda ke petak D7. Lazarevic menginvasi sayap menteri dengan kuda A4. Magnus Carlsen memberi respon agresif dengan pion G5 menyerang gajah. Lazarevic menggeser gajah ke E5 menyerang benteng sekaligus kemungkinan pertukaran perwira. Di titik inilah Magnus Carlsen menjawab dengan melakukan rokade sayap raja. Lazarevic lalu memundurkan gajahnya ke petak G3. Magnus terus merangsek dengan pion H5. Situasi di atas papan semakin menarik. Lazarevic menjawab dengan dorongan pion H3 membuka ruang pelarian untuk gajahnya. Magnus Carlsen terus menantang dengan permainan agresif. Pion G didorong maju dan mengancam kuda serta menawarkan pertukaran pion. Putih pion makan pion dan dibalas pula pion kali pion tetap mengancam kuda. Lazarevic melarikan kudanya ke petak H2 sekaligus memberi tekanan pada pion G4. Magnus Carlsen kuda F6 menambah pengawalan. Perebutan pion berlanjut dengan Lazarevic menempatkan menterinya ke petak D1 menambah tekanan. Dan di titik ini, Magnus Carlsen tidak lagi mempunyai tambahan perwira untuk menambah penjagaan. Hitam lalu memilih kuda ke E4 menyerang gajah. Dan Lazarevic menaikkan gajahnya ke F4 karena tak ingin menukar gajahnya dengan kuda. Magnus Carlsen lalu gajah ke G5 menantang pertukaran. Lazarevic mengabaikan dan memilih gajah terang kali pion penting G4. Magnus Carlsen menjawab dengan menukar gajah gelapnya. Gajah kali gajah dan dijawab putih dengan pion kali gajah. Disinilah Magnus Carlsen melakukan langkah yang disepakati analis sebagai blunder, yaitu raja ke petak G7. Sepertinya ini bertujuan untuk mempersiapkan bentengnya ke lajur H. Lazarevic membalas dengan gajah kali gajah, lalu hitam pion kali gajah. Lazarevic mendorong pion G3 untuk mencegah menteri hitam menduduki petak H4. Magnus Carlsen melanjutkan rencana. Benteng H8 memberi ancaman ke jantung pertahanan. Lazarevic lalu menggeser kuda ke petak F3. Magnus Carlsen kemudian memundurkan bentengnya ke petak A8. Denis Lazarevic menaikkan rajanya ke G2 dengan kemungkinan mengadu benteng di langkah selanjutnya. Magnus merespon dengan menteri F6 menambah tekanan pada pion pusat. Ancaman selanjutnya tentu adalah kemungkinan menteri ke H6.
Lazavic kuda ke C3 menantang pertukaran serta menyerang pion D5. Magnus Carlsen menjawab dengan benteng A ke D8 mengawal pion. Lazavic menteri ke D3. Magnus Carlsen benteng H5 persiapan menumpuk benteng di lajur H. Lazavic menjawab benteng H1 menantang pertukaran. Magnus menolak dan memilih menteri ke H6 memberi pengawalan terhadap bentengnya. Denis Lazavic menteri A3. Dan Magnus benar-benar menumpuk benteng ke H8. Situasi ini tentu berbahaya bagi Denis Lazavic. Lazavic memberi jawaban terbaik yaitu benteng kali benteng. Dan tentu dijawab menteri kali benteng. Posisi ini akan menyebabkan terjadinya skakmat dalam 2 langkah jika dibiarkan oleh hitam, yaitu menteri H6 skak dan memaksa raja ke G1, dan kita semua tahu lanjutannya yaitu menteri H1 skakmat. Oleh karena itu, Lazavic menggerakkan kudanya ke H4 menutup jalur serangan menteri. Magnus Carlsen lalu memundurkan kudanya ke F6 menjaga pion, dan dijawab oleh Lazavic benteng ke H1. Magnus Carlsen lalu raja mundur ke F8. Lazavic menggeser menteri ke D3 menambah tekanan pada pion. Magnus Carlsen kuda F7 menambah penjagaan pada kedua pionnya. Di titik ini Denis Lazavic mengeluarkan langkah brilian, yaitu kuda ke G6 skak ster. Posisi ini memberi 2 pilihan bagi Magnus Carlsen, yaitu menukar kuda dengan benteng atau menukar menterinya dengan kuda plus benteng. Dan Magnus memilih yang kedua, pion kali kuda, dan tentu dijawab benteng kali menteri. Lalu Magnus Carlsen pion kali benteng. Secara hitungan kualitas perwira, memang ini lebih menguntungkan dibanding menukar benteng dengan kuda. Lazavic lalu kuda ke E2. Magnus Carlsen menaikkan rajanya ke petak F7. Putih kuda G1. Terlihat jelas kemungkinan jalur kuda di langkah selanjutnya. Magnus Carlsen menjawab pion H4 menantang pertukaran. Diterima oleh Lazavic pion kali pion. Hitam benteng kali pion mengancam pion F4. Putih mengawal dengan kuda H3. Hitam raja ke G6. Lazavic lalu menteri ke B3 mengancam pion. Hitam tidak berusaha menyelamatkan pionnya dan memilih menyerang balik dengan kuda C6. Lazavic menteri kali pion dan dijawab oleh Magnus kuda kali pion. Menteri putih lalu memukul pion A6 sambil mengepin kuda. Magnus Carlsen menyerang dengan benteng G4 skak. Raja putih mundur ke petak F1. Benteng hitam kemudian kembali ke H4 untuk menyerang kuda. Lazavic menarik mundur menterinya ke D3 untuk mengawal kuda sekaligus menyerang kuda milik hitam. Di sini terlihat jelas pion putih di lajur A dan B begitu terbuka jalan promosinya. Magnus Carlsen menarik kudanya ke E6 menambah tekanan pada pion. Lazavic menjawab menteri G3 skak sambil menyerang benteng. Magnus Carlsen menutup dengan bentengnya. Putih lalu menteri E3 mengancam kuda. Hitam tidak menyelamatkan kudanya, melainkan benteng ke H4 menawarkan pertukaran dengan menyerang balik kuda putih. Lazavic menerima menteri kali kuda dan hitam benteng kali kuda. Putih lalu menggeser raja ke E2 agar lebih aman sekaligus menjaga pion hitam di lajur D. Magnus Carlsen benteng ke H1. Lazavic mendorong pion A4 dan dijawab Magnus benteng A1 menyerang pion. Dikawal oleh menteri putih ke C6. Benteng hitam naik ke A2 menyerang pion satunya. Dan jawaban putih adalah menteri B5 mengawal 2 pion sekaligus menyerang pion hitam D5. Dan di titik inilah Magnus Carlsen menyerah. Dia sadar bahwa dengan posisi seperti ini rasanya mustahil bisa mencegah kekalahan atau berharap lawannya berbuat blunder. Lazavic unggul kualitas perwira serta punya 2 pion bebas. Di sisi lain, pion hitam di lajur D terlihat sangat sulit untuk promosi. Demikianlah partai luar biasa yang dimainkan oleh Denis Lazavic, sampai bisa memaksa pecatur terbaik dunia Magnus Carlsen menyerah. Semoga menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Silakan like, komen, share, dan subscribe bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe. Serta mohon doanya agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang.
Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.